Halo semuanya, selamat siang, apa kabar? Kembali kita ketemu di pelajaran Sociobungko minggu ini. Minggu ini saya akan membahas mengenai kalimat kausatif dan bentuk verba kausatif, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan shieki. Ya. Apa sih itu kalimat kausatif dan bentuk verbal kausatif? Bagaimana perubahannya, konjugasinya, digunakan dengan kalimat apa saja, ya. Kita bahas satu persatu di sini. Nah, sekarang awalnya kita awali dengan apa sih pengertian dari kalimat kausatif itu. Kalimat kausatif adalah kalimat yang digunakan untuk, ada dua ya. Ada yang pertama untuk menunjukkan suruhan atau pemaksaan penutur kepada petutur. Biasanya penutur ini orang yang posisi lebih tinggi untuk menyuruh dibandingkan dengan petuturnya, ya. Contohnya bisa perintah dari orang tua ke anak-anak, pada atasan bawahan, pada bawahan ke guru kepada murid dan lainnya. Ya, kemudian selain itu kalimat kausatif ini digunakan juga untuk menyuruh secara paksa, lain ini untuk membuat pembiaran, ya. Nah, sekarang setelah kita tahu pengertian kalimat kausatif itu, maka kita akan buat juga bagaimana cara membuat verba kausatif. Ya, cara verba kausatif itu perbentukannya dimulai dari bentuk negatif, ya, bentuk negatif mas, tetapi bentuk biasanya. Nah, kita lihat, ingat ini adalah perubahan dari verba. Verba dalam bahasa Jepang dibagi dalam 3 kelompok, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Verba kelompok 1 bagaimana? Ingat, kita mulai dari bentuk nai, kan? Bentuk negatif. Bentuk negatif, bentuk biasa, ya. Bentuk biasa. Nah, kita mulai di sini, saya pilih ada 3 verba, ya, untuk kelompok 1. Ada suarimas, ada kikimas, ada yomimas, ya. Ada suarimas adalah suaru bentuk kamusnya, ya. Kemudian bentuk negatifnya suarimasen. Bentuk biasanya adalah suara nai. Nah, bagaimana untuk dirubah menjadi bentuk kausatif verba ini? Maka bentuk nai-nya tadi dalam bentuk negatif dibuang, ditambahkan dengan seru saja, sehingga setelah berubah dari bentuk kausatif, kan artinya pun berbeda. Bukan duduk saja, tetapi menjuruh duduk, ya. Kikimas juga seperti itu. Kikimas, kiku, kikimasen, kikanai, kemudian menjadi kikaseru, ya. Yomu juga yomimas, yomimasen, yomanai, yomaseru, ya, menjadi menyuruh membaca. Jadi ingat, verbanya, perubahan verba untuk kausatif dari bentuk negatif biasa kepada kausatif dengan membuang nai dan ditambah dengan seru untuk kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 2 juga banyak, ya. Saya contohkan 2 kata dasar kata kelompok 2, verba kelompok 2. Ini ada miru, ada taberu, ya. Miru kita lihat dari bentuk kamusnya. Mimas, ya, mimas, miru bentuk kamusnya. Kemudian mimasen. Mimasen bentuk biasanya dari masen ada minai. Nah, untuk kelompok 2, nai-nya dibuang, dihilangkan, ditambah atau diganti dengan saseru, ya, misaseru. Jadi bentuk mimas menjadi miru, mimasen menjadi minai, kemudian dirubah kepada misaseru. Nai-nya dibuang, ditambahkan dengan saseru, menjadi menyuruh melihat. Taberu, tabemas, tabemasen, tabenai, tabe saseru, ya, menyuruh makan. Nah, itu untuk kelompok perubahan untuk kelompok kedua. Jadi kelompok ketiga Anda harus hafal, hanya ada kuru, suruh, ya. Perubahannya ada konai dari kimasen, shimasen, konai, shinai, kosaseru, saseru, ya. Ini harus dihafal. Jadi ingat, intinya perubahan untuk kausatif, bentuk verbanya ditambah, kelompok 1 ditambah dengan seru saja, kelompok 2 dengan saseru, ya. Paham, ya? Nah, kemudian ini adalah perubahannya, ya, cara membuatnya, cara membuat verba kausatifnya. Nah, sekarang setelah
kosatif itu bagaimana konjugasinya, perubahan verba menjadi verba kosatif ya. Jadi konjugasinya kalimat verba kosatif tadi ya. Jadi bisa kosatif dalam bentuk dasar, bentuk mas, bentuk nai, bentuk t. Nah, kita lihat kalau di sebelah kiri adalah verba kosatif kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, bagaimana perubahannya? Sudah sama saja. Bagaimana dia dengan bentuk dasar atau bentuk kamus menjadi kikaseru. Bagaimana dia bentuk mas, kikasemas. Bagaimana bentuk nai-nya untuk kosatif verba kelompok 1, kikasenai. Bagaimana bentuk t-nya, kikasete. Ya. Nah, begitu juga dengan verba kosatif yang masuk kelompok 2 ya. Sudah dari perubahannya tadi. Misa semas, lihat, melihat, menyuruh melihat. Bagaimana bentuk dasarnya, misa seru. Bagaimana bentuk masnya, misa semas. Bagaimana bentuk nai-nya, negatif, misa senai. Bagaimana bentuk t-nya, misa sete. Dan seterusnya. Yang untuk kelompok 3 ada 2 cuma kosasemas, sasemas. Bagaimana kosasemas, kosasemas, kosaseru, kosasemas, kosasenai, kosasete. Sasemas, saseru, sasemas, sasenai, sasete. Ya. Nah, itu semua adalah pertama membuat verbanya, kemudian bagaimana konjugasinya itu dalam kosatif ya. Oke. Sudah? Sekarang sudah kita bentuk verbanya, sekarang bagaimana pembentukan kalimat kosatif itu ya. Sudah ada pengertian pembuatan verba kosatif, bagaimana pembentukannya untuk kalimat verba kosatif. Sekarang pembentukan kalimatnya. Nah, untuk kalimat kosatif ini memiliki 2 pola kalimat, yaitu kalimat kosatif dengan verba transitif, yang kedua adalah kalimat kosatif dengan verba intransitif. Nah, kita bahas satu persatu. Kalimat kosatif dengan verba transitif itu kapan digunakan? Untuk apa? Menunjukkan subjek penyuruh. Menyuruh pesuruh untuk melakukan satu pekerjaan. Pesuruhnya itu ditunjukkan dengan partikel ni. Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Musoko ga shigoto tetsedaimasu. Ini bentuk transitif biasa ya, belum transitif dengan kausatif ya. Ini anak laki-laki saya membantu pekerjaan. Nah, kalau setelah menjadi kalimat kausatif, maka ada ditambahkan menjadi verba kausatif dan ditambahkan juga subjeknya, siapa yang menyuruh. Chichi ga musuko ni shigoto tetsudau wasemasu. Di sini artinya ya ayah menyuruh anak laki-lakinya membantu pekerjaannya. Nah, itu adalah contoh dari transitif. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat kausatif dengan verba intransitif? Nah, apa digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek penyuruh itu melakukan pekerjaan tapi pesuruh dalam pola ini dengan partikel o atau ni, lebih banyak menggunakan partikel atau tergantung pengecualiannya. Nah, ini di sini contohnya ada kalimat hahawa watashi o kaimono ni ikasemashita. Nah, di sini adalah kita lihat di sini ada partikel, ada verba intransitif karena intransitif memerlukan objek ya. Nah, di sini ibu menyuruh saya pergi berbelanja ya. Nah, kemudian ada juga keikang wa hangning o kabe no mae ni tatasemasu. Jadi polisi menyuruh penjahat berdiri di depan dinding. Nah, di sini kelihatan ada mana yang kalimat transitif, mana kalimat intransitif. Kalau dia intransitif menggunakan objek o, kalau transitif menggunakan partikel ini saja. Oke. Kemudian setelah itu kita akan lihat lagi ya untuk pengertian yang kedua. Tadi kan kita lihat bahwa pengertian adalah pertama adalah sebagai pemaksaan, yang kedua adalah sebagai pemberian izin atau pembiaran ya. Jadi kalimat kausatif ini bisa ada 2, selain dia menyatakan memaksa ya, suruhan, juga bisa pembiaran atau pemberian izin ya. Nah, atau pemicu perasaan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana pembiaran atau pemberian izin.
Ini dilihat dari contohnya ya. Okasan wa kodomo koen de asobasemasu. Nah, ini persis sama kalimat kausatif ya, tetapi ini artinya kalimat ini membiarkan ya, membiarkan anaknya bermain di taman. Ya, kalimat ini bisa memang digunakan membuatnya dengan kalimat kausatif. Contoh kalau dengan pemberian izin itu pembiaran. Kalau pemberian izin, benkyo ga owattara game wo sasete agemasu. Saya akan membiarkanmu bermain game kalau sudah selesai. Nah ya, ini semua juga sama ya, pembentukannya itu dengan kalimat kausatif, verba kausatif, tetapi artinya membiarkan atau memberikan izin ya. Ini digunakan pada saat Anda menerjemahkan nantinya ya. Jadi jangan bingung bahwa kausatif itu ada suruhan pemaksaan dan artinya adalah pembiaran atau pemberian izin. Oke. Kemudian yang terakhir adalah selain ada pemberian izin, pembiaran, ada yang namanya kalimat kausatif ini juga mengandung arti kalimatnya itu adalah pemicu perasaan orang. Nah, kita lihat dari contohnya saja dari kalimat ya. Kalimatnya kalimat kausatif tapi bukan suruhan, tetapi adalah pemicu perasaan. Ken sang wa hanata o okutte koibito yorokobasemashita. Ya, Ken menggembirakan pacarnya dengan mengirim karangan bunga kepadanya. Nah, di sini arti kata pemicu perasaannya, jadi menggembirakan itu seperti apa? Ya, memberi senang orang. Nah, itu dengan menggunakan verba kausatif. Nah, kemudian di sini chikoku shite koibito kara sete shimaimashita. Jadi saking kesalnya dia terlambat, akhirnya dia memarahi pacarnya. Nah, ini juga kan pemicu perasaan juga ya, saking gemesnya, saking kesalnya. Nah, Anda juga bisa menggunakan kalimat kausatif ini. Chandomo tomodachi o warawasemashita. Nah, kalimatnya seperti ini juga bisa berkali-kali membuat ya, dia berkali-kali membuat temannya tertawa. Nah, ini kan sama juga mempunyai arti makna pemicu perasaan ya. Jadi intinya verba kausatif atau kalimat kausatif ini bisa mempunyai makna macam-macam ya. Ada makna unsur sebagai unsur pemaksaan, kemudian yang kedua bisa menjadi artinya pemberian atau pembiaran, dan yang ketiga adalah pemicu perasaan orang. Nah, bagaimana Anda bisa tahu kapan artinya Anda banyak menggunakan, Anda banyak belajar, Anda banyak membuat contoh, dan Anda mulai bisa membuat percakapan ya, menggunakan bahasa Jepang sering mungkin, sehingga Anda akan bisa tahu kapan Anda gunakan kalimat kausatif ini. Baik, itu saja minggu ini saya akhiri. Salam.